dari secara etimologi, literasi itu kan berasal dari kata literatus. Ya, tadi disebutkan bahwa artinya itu manusia yang belajar. Ya, belajarnya bisa macam-macam caranya. Ya, bisa melalui membaca, menulis. Baik, Bandi, ini udah pukul 8 lewat 1 menit. Kita coba mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang menonton kegiatan ini merupakan kegiatan pertama. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Jadi kopinya sudah disiapkan, Bandi ya? Udah nih. Jadi kita ngobrol santai, sederhana, dengan topik yang lebih ringan, yang ringan-ringan saja, dan harapannya dengan topik ini kita bisa mendapatkan manfaatnya atau pelajarannya begitu ya. Dan kita mengangkat tentang tema literasi. Literasi karena ini bertepatan dengan tanggal 2 September, itu bertepatan dengan Hardikda atau Hari Pendidikan Daerah. Khususnya bagi kita orang Aceh, tanggal 2 September itu momentum yang sangat berharga bagi orang Aceh, karena pada tanggal 2 September tahun 59, itu berdirinya 2 kampus yang menjadi kebanggaan di Aceh. Atau sampai sempat disebut bahwa jantung buah hati ya, buah jantung hati atau jantung buah hati. Jantung hati rakyat Aceh. Jadi momen 2 September itu menjadi momen yang sangat bersejarah, dan harapannya kita masih terus menggulirkan semangat bahwa memang orang Aceh atau pendidikan itu menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, ngomong-ngomong tentang Hardikda nih, atau Hari Pendidikan Daerah nih. Ini gimana menurut pandangan Bang Di nih dengan Hardikda ini sendiri, Bang Di? Ya, sudah lama juga nggak memantau ya, tapi dari amatan sekilas sepertinya dulu itu gaungnya jauh lebih besar ya. Peringatan Hardikda ini setiap tanggal 2 September. Disitulah ajang kontemplasi dari masyarakat Aceh, terutama untuk perihal pendidikan, perkembangan pendidikan, kemajuan pendidikan di daerahnya. Atau mungkin juga saat ini karena isu besar kita kan sedang berperang melawan wabah ini, sehingga agak sedikit seperti terlupakan mungkin ya. Tapi ya, makasih juga tuh Bang Zul nih udah menyiapkan sedikit acara ini, sehingga kita bisa sama-sama untuk merenung sejenak, berkontemplasi, melihat apa dan bagaimana perkembangan dunia pendidikan di Aceh dan di Indonesia secara umum. Ya, ya. Dan sebenarnya pendidikan itu menjadi ruh ya dalam sebuah peradaban ya. Iya. Jadi kalau seandainya sebuah peradaban itu memiliki pendidikan yang maju, maka tentu masyarakatnya juga akan beradab begitu ya. Itu yang menjadi pemikiran mungkin ya bagi Profesor Ali Hashimi almarhum. Di saat beliau menggaungkan bahwa untuk bangkitnya sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh bagusnya pendidikan di sebuah kawasan itu atau sebuah bangsa itu. Sebenarnya ada 2 tokoh itu Bang Zul. Ya. Selain Profesor Ali Hashimi juga kita punya Kolonel Syamaun Gaharu pada saat itu, yang dua sahabat itulah yang bahu-membahu membangun kampus ya, Darussalam. Ya, di situ ada ya, dan YIN juga ya di situ Aroni. Ya. Dan coba kita tarik sedikit ke belakang ya. Kalau kita lihat di bagian-bagian dari pendidikan, maka
ada sebuah tools ya atau perangkat. Perangkat itu ya salah satunya buku, selain perangkat-perangkat yang lain. Dan buku ada juga menyebutkan sebagai sebuah jendela dunia ya. Kalau kita banyak membaca buku berarti kita akan bisa melihat dunia secara luas ya, dan bukan lagi seperti seekor katak di bawah tempurung. Dan buku sendiri kalau hanya tersusun seperti terlihat di belakang itu, di layar di belakang, tersusun tanpa disentuh, tanpa dibaca, itu hanya seperti artefak tak berarti gitu ya. Kalau kita anggap ya buku sebagai sebuah artefak, kalau dia tidak disentuh, tidak dibaca, seolah dia tidak akan memberikan sebuah makna. Tentunya harus dibaca, dan muncul istilah literasi ya. Dan literasi ini sendiri sebenarnya bukan istilah yang baru ya. Ya, karena kemarin tuh Bandi juga pernah menyebut bahwa literasi itu berasal dari kata literatus gitu Bandi ya. Literatus ya. Literatus. Nah, gimana nih Bang melihat literasi, pendidikan, peradaban itu sendiri? Ya, kalau dilihat dari ininya kan Bang Jul bilang pegiat literasi, sebenarnya sih saya nggak giat-giat amat juga, cuman ya senang aja membaca, kadang-kadang beberapa kali menulis gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari secara etimologi, literasi itu kan berasal dari kata literatus. Ya, tadi disebutkan bahwa artinya itu manusia yang belajar. Ya, belajarnya bisa macam-macam caranya. Ya, bisa melalui membaca, menulis, pelajaran berhitung gitu ya. Terus kemudian berbicara, dan yang terakhir itu mengenai cognitive skills, misalnya untuk mengidentifikasi masalah, memahami masalah, terus kemudian memecahkan masalah. Jadi orang kalau senang membaca, biasanya terkait dengan tema kita hari ini ya, kalau senang membaca, banyak bacaan, maka akan membentuk peradaban. Itu erat sekali kaitannya, Bang Jul, sebenarnya ya, kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara peradaban, adab itu kan tingkah lakunya kita membaca, semakin terbuka wawasan, semakin luas cara pandang kita, sehingga akan membentuk karakter dan cara kita melihat dan memecahkan suatu masalah. Gitu. Jadi kembali ke masalah peradaban, bangsa yang beradab itu kan bangsa yang mengedepankan dialog-dialog, diskusi-diskusi. Jika ada satu masalah akan diselesaikan dengan cara-cara yang lebih lebih beradab. Ya, itu tadi berupa dialog, diskusi, bermusyawarah. Sebenarnya cita-cita luhur pendiri bangsa ini udah luar biasa gitu. Jadi bermusyawarah, bermufakat gitu kan. Itu kan ciri-ciri dari masyarakat yang beradab menurut saya. Iya. Dan menghargai pendapat orang lain. Iya. Ya, begitu kita bermusyawarah, bermufakat, berdiskusi, berdialog, artinya kan kita menghargai pendapat orang lain, bukan berarti kita tidak bisa berargumen atau membantah, gitu ya. Tetapi ya membantah yang dibantah atau diargumen itu adalah pendapatnya, gitu, bukan menyerang orangnya, kan idealnya ya. Jadi wajar biasa di dalam suatu debat, satu diskusi terjadi perbedaan sudut pandang, terjadi perbedaan pandangan, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang beradab, yang santun. Mungkin orang alergi dengan kata-kata santun ya akhir-akhir ini. Ya maksudnya ya santun tolong. Kalau saya sih nggak setuju dengan seperti itu. Ya santun itu tetap perlu. Ya, masyarakat kita itu mungkin harus diberikan contoh-contoh yang baik oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh publik ya, tokoh nasional, misalnya dalam hal-hal debat-debat di televisi yang kita lihat sekarang kan beberapa tayangan itu kadang cukup menyedihkan juga. Debat akhirnya hanya
beberapa kali menyerang pribadi, terus juga dengan pemilihan kalimat dan diksi yang ya nggak terlalu menarik lah ya, sehingga itu menjadi tontonan, menjadi contoh, dan nggak kebayang lah kalau akhirnya turun temurun di bawah akan menjadi lebih ya lebih lebih parah lagi, saya kira. Ya, kalau kita coba tarik satu benang merah bahwa di saat seseorang yang memiliki kemampuan literasinya yang bagus, berarti dia punya penguasaan kosakata yang banyak. Kemudian dari Ya. penguasaan kosakata yang banyak, itu akan menimbulkan kemampuan dia berargumen dengan baik, dan juga Betul. dia selain punya kemampuan berargumen dengan baik, juga berusaha untuk menghargai setiap beda pendapat. Karena mungkin dari keberagaman dari Betul. jenis referensi yang dia kuasai gitu ya. Betul. Kita punya Betul. buku A, buku B, buku C, buku D, sampai buku Z lah kita bilang. Betul sekali. Setiap topik yang dimunculkan oleh buku-buku itu pasti ada perbedaan ya, ada perbedaan, dan itu Betul. akan membuat dia lebih bijak ya untuk mensikapi setiap perbedaan-perbedaan yang Iya. ada dalam isi buku itu ya. Mungkin seperti Iya. itu ya, kurang dia. Iya kan. Ya, nggak kepala batu hanya menganggap pendapatnya paling baik gitu ya. Karena semakin ternyata menariknya itu satu ilmu lah apapun itu. Semakin kita dalami, semakin terasa kita tuh nggak ada apa-apanya. Wah, Betul ya. kita baca lagi ya, kita baca, oh iya, ada istilah baru lagi. Ini apa sih? Sehingga mengenerate curiosity untuk mencari tahu lagi. Kita akhirnya merasa betapa wah nggak ada apa-apanya ternyata kita ini. Jadi makin makin menghargailah perbedaan pendapat, karena kita tahu orang lain juga punya referensi atau bacaan yang berbeda dengan Ya. kita, walaupun ujungnya atau tujuannya itu sama. Jadi apa yang dimunculkan oleh pepatah orang tua kita dulu, makin berisi makin merunduk ilmu padi ya. Ya. Ya itu tadi kelihatannya ya. Jadi makin berisi bukan berarti makin tegak ya. Jadi Ya. berisi makin merunduk, bahwa dia akan paham apa yang dia miliki itu, atau apa yang dia pahami itu masih sedikit sekali dibandingkan dengan luasnya ilmu yang ada begitu ya. Jadi makin digali, makin merasa kecil. Itu Betul. menarik ini, Pandi. Nah, sekarang orang lebih cenderung mengatakan bahwa literasi itu ya baca buku. Walaupun sebenarnya tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bandi itu, literasi itu bukan hanya sekedar baca buku sebenarnya ya. Iya. Itu kemampuan untuk melihat sebuah fenomena dengan sebuah apa itu namanya, sebuah referensi yang kuat gitu ya. Ya, lebih kurang kayak gitulah ya. Kemampuan membaca ya. Ya, mungkin kalau disimplifikasikan ya kemampuan ya untuk membaca buku ya boleh juga lah. Boleh juga lah kan ya, ya membaca dan menulis gitu ya. Nah, saya ingat dulu almarhum guru kita kan bilang itu, ketika Anda menulis, Anda harus membaca. Kalau enggak, Anda nggak akan tahu apa yang Anda tuliskan gitu ya. Nah, itulah keterkaitannya. Jadi literasi itu kan ya membaca, menulis, dan diterjemahkan dengan pengayaan literasi kita diterjemahkan dengan semakin baiknya kita memahami dan mencerna dan menyelesaikan satu permasalahan, atau kita punya berbagai sudut pandang terhadap dari satu masalah, kalau menurut saya sih. Jadi membaca buku itu sebagai pintu awal ya. Iya. Kalau ya bisa dikatakan begitu, dan itu harus dibiasakan ya dari zaman kecil anak-anak gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita lihat ya nggak ada salahnya juga, misalnya anak-anak itu mulai gemar dari baca komik dulu, kemudian baca novel segala macam. Nanti seiring berjalan waktu kan mereka akan, yang penting kebiasaan dan ketertarikan terhadap bahan bacaan itu yang perlu ditumbuhkan sejak dini kalau menurut saya sih. Nah ini menarik tadi, Bang Andi tadi menyebutkan
membiasakan kepada anak-anak, sehingga muncul sebuah budaya literasi ya. Cuman kalau kita lihat kondisi saat ini nih, kira-kira nih, dengan ada gadget dan kawan-kawannya itu bagaimana? Apakah itu bagian dari sebuah gangguan, disrupsi dari sebuah kondisi perkembangan zaman yang mengganggu semangat seorang anak melakukan semangat literasi, atau bahkan itu bagian teknologi yang juga bisa kita manfaatkan untuk menjadi media lain, media dalam bentuk lain untuk menguatkan literasi? Kalau saya sih selalu melihat ada dua sisi. Ya. Iya. Yang namanya teknologi itu kan alat toolsnya. Itu bisa membuat kita jadi jauh lebih baik, bisa juga menjadi obstacle ya, atau hambatan. Contoh misalnya, kenapa dia bisa jadi lebih baik? Kalau kita bicara sekarang, selama dia punya gadget dan punya jaringan internet, anak di pelosok kampung itu ya bisa mengakses anak akses di situ, bahan pelajarannya, kualitas guru yang dia bisa cari itu di internet itu tersedia semua. Jadi internet atau teknologi itu bisa menjadi katalis lah untuk percepatan kemajuan suatu daerah atau suatu bangsa kalau dalam mimpi besar. Tetapi ya di sisi yang lain ya kan ibarat koin kan selalu ada dua sisi mata uang ya. Di sisi yang lain ya kalau penggunaannya salah atau tidak terkontrol ya bisa menjadi seperti Bang Jul bilang tadi, menjadi disruption ya, terdisrupsi, mengganggu untuk fokus, untuk daya tahan membaca. Tapi saya pernah baca juga memang dari penelitian itu kalau nggak salah dari Harvard Business Review itu, internet itu memang mengalihkan, shifting lah cara kita membaca gitu ya. Karena ada internet, orang-orang kecenderungannya, bukan berarti salah benar, kecenderungannya lebih senang untuk membaca artikel-artikel pendek dibanding buku-buku yang tebal. Sehingga itu tadi, kalau kita bicara pemahaman yang komprehensif kan tentu kan berbeda lah ya antara jika kita membaca buku-buku yang tebal, itu artinya kan dia membahas dari A sampai Z lah, mulai dari latar belakang, kemudian perkembangan selanjutnya sampai dengan arahan-arahan yang si penulis ingin sampaikan gitu, dibanding artikel-artikel pendek. Ya mungkin juga Bang Zul observasi lah di dunia kampus bagaimana daya tahan kali ya, daya tahan untuk membaca jurnal-jurnal itu mungkin akan sedikit berbeda dibanding zaman kita dulu kali ya. Ya memang terlihat shiftingnya, pergeserannya itu terlihat. Kalau dulu kita masih sering membawa buku yang tebal ke kampus ya, matematik vektor ya, MAVEK. Kalau di kami itu buku gelombang atau buku mekanika. Tapi sekarang itu sudah jarang, karena ya itu tadi, mereka mengandalkan hanya how to ya, atau mengetik keyword di salah satu browsing gitu ya, maksudnya di search engine gitu, mencari keyword kata tertentu yang dia butuhkan, dan itu langsung terlihat berbagai macam sumber ya, walaupun sebenarnya ya itu tadi seperti kata Bandi, itu sumbernya itu masih sumber yang sifatnya masih di permukaan ya, bukan sampai kita memahami dasar-dasarnya seperti apa dari setiap keyword yang kita dapatkan. Ya. Sehingga ya itu tadi nanti berujung pada sebuah interpretasi atau sebuah analisis yang relatif dangkal gitu ya. Dia untuk melihat sebuah fenomena tertentu. Mungkin beda ceritanya kalau seandainya kita dengar orang-orang dulu yang punya kemampuan baca yang tinggi,
tentunya dia punya kemampuan baca yang tinggi dan dia sampai menggali ke dasar-dasarnya, sehingga di saat dia ketemu dengan sebuah fenomena baru, dia juga bisa menyesuaikan. Jadi tidak lagi gagap gitu ya. Di saat dia menemukan sebuah fenomena baru, dia karena udah kuat di dasarnya, dia langsung bisa menjelaskan dengan baik. Dan itu tadi kelihatannya ya, kalau seandainya seseorang yang punya semangat literasi dalam artian baca buku yang kuat, kemudian dia otomatis dia akan punya sebuah kosakata yang banyak gitu ya, dan pemahaman yang luas. Tentunya dia di saat dia mendapatkan sebuah fenomena-fenomena baru dari sebuah kondisi, tentu dia akan bisa menjelaskan dengan relatif baik gitu ya, di apa yang dia hadapi itu. Menarik. Dan ini menarik sebenarnya, kalau seandainya muncul sebuah pertanyaan, gimana sih membangun semangat literasi itu? Dan ini sesuai dengan apa yang kita coba obrolkan malam ini ya, sebenarnya kita ingin membangun literasi dan mengukir peradaban. Jadi kalau seandainya seseorang yang punya kemampuan literasi yang bagus, otomatis dia berkontribusi lah untuk mengukir sebuah peradaban yang lebih baik. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita bersama sebenarnya. Bagaimana sih membangun literasi ya? Menurut Bang Andi sendiri bagaimana nih? Ya, apa ya, mungkin kalau saya sih sebenarnya nggak punya referensi yang baku, tetapi dari pengalaman aja mungkin ya, pengalaman yang dirasakan selama ini. Ya kembali lagi yang seperti saya pernah sampaikan tadi, bahwa mungkin itu harus dimulai dari usia dini ya, dari usia dini, dari kanak-kanak. Saya ingat dulu kami berempat, ayah saya itu berlangganan 4 majalah yang berbeda itu buat anak-anaknya. Jadi ya majalah apa ya, apa yang disebut merek lah, Bubu, Ananda, apa Donald Bebek, macam-macam. Sehingga ya terserah kegemarannya apa, ya, yang digemari itu apa, difasilitasi lah. Nah, dari situlah apa ya, mulai terbiasa akhirnya ya, mulai terbiasa ya, seiring berjalannya waktu, semakin dewasa tentu ketertarikan terhadap satu topik atau satu masalah berkembang, sehingga ya karena gemar membaca ya mencari tahu dan mencari dengan cara membaca gitu, cari bukunya, baca ya, sederhana itu sih sebenarnya. Kalau saya pribadi nggak ada apa ya, nggak ada resep khusus atau hal tertentu sih ya. Mungkin karena itu tadi ya, di saat kita memegang sebuah majalah gitu, kemudian di saat kita baca, kemudian muncul keingintahuan ya lebih lanjut tentang yang dibaca, apalagi kalau di majalah itu ada cerita berseri gitu ya, atau cerita bersambung. Di saat kita udah baca sekarang, kita ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi ada sebuah keingintahuan. Dan kadang-kadang di saat kita punya keingintahuan, kita juga bisa ini kan apa, imajinasi ya. Imajinasi juga akan terbangun gitu dari apa yang kita baca. Nah, sekarang memang menarik ya, dan juga menjadi tantangan ya bagi kita orang tua tentunya. Di saat kondisi saat ini kita tidak lagi memiliki sesuatu yang seperti dulu. Dalam artian, dulu kan ada beberapa majalah anak-anak ya, sebutlah dia Bobo atau Ananda gitu ya, dan beberapa yang lain. Tapi sekarang kan benda-benda itu sudah tergantikan dengan bentuk digital ya, bentuk digital, dan itu juga menjadi tantangan bagaimana kita mencoba untuk istilahnya meng-guide anak-anak kita untuk bisa punya kemampuan ya, keinginan untuk membaca. Karena kalau seandainya dia sudah kena dengan gadget, dia pasti akan terpapar dengan konten-konten. Kalau dia main YouTube, ya melihat akses YouTube, dia akan terpapar dengan konten-konten yang ada di YouTube. Memang YouTube itu ada yang positif, tapi banyak juga yang negatif ya. Dan itu yang menjadi tantangan bagi kita sebenarnya, Bang Andi. Gimana kalau melihat fenomena ini, Bang Andi?
ya apa namanya, itu tadi teknologi ya. Teknologi itu kan eh, dengan kemajuan teknologi ini kan sebenarnya pilihan-pilihan bacaan itu makin makin Beragam. terbuka, Ya. makin terbuka di satu sisi. Tapi di sisi lain kita kesulitan untuk memfilter informasi. Hmm, hmm. Informasi itu datang, kita tuh dihujam oleh berjuta-juta informasi dalam hitungan detik gitu ya. Iya, iya. Apapun tersedia di situ. Nah, ya kalau menurut saya sih ya yang pertama pengawasan lah ya, pengawasan dan arahan dari orang tua itu perlu perlu di di apa kan di lebih ditingkatkan saya kira. Ya, iya. Jadi apa namanya? Menemani ya, menjaga ya. Atau mungkin satu lagi juga selain itu kita bisa mengsisip-sisipkan bahwa ada bahan-bahan bacaan lain, alternatif lain bagi anak kita, sehingga dia tidak akan punya waktu lebih banyak untuk dengan Tuh kayaknya ya saya masih agak konvensional sih sebenarnya. ya. Anak-anak itu masih masih dikasih majalah buku, masih Nah, diberikan apa donal bebek gitu ya. Apa terus kemudian nih kayak yang udah mulai agak gede itu apa bacaan lima sekawan gitu. ya 5 sekawan. Nah, ya, jadi saya mesti cari itu dan uh, apa kita kita perkenalkan lah dengan yang seperti seperti itu dan ternyata awalnya mungkin mereka apa relaktan tetapi setelah dicoba malah ketagihan Mas Itu, Surprisingly mereka malah ketagihan malah itu tadi udah ya. selesai kadang-kadang harus ditahan-tahan tidurnya kemalaman padahal besok masih mau sekolah sampai digedor-gedor atau dimatiin lampu itu suruh tidur. Ya itu mungkin ya di saat dia udah dapat imajinasinya ya, kan imajinasinya bermain di saat kita. Betul, betul. Dan Nah, itu bicara imajinasi saya pikir itu saya banyak ada beberapa film yang diangkat dari buku. Kadang tuh saya sengaja nggak nonton gitu. betul betul. Kenapa? Karena akan merusak imajinasi. Ya ya Jadi ya. membaca itu kan membangun imajinasi ya. Kita bisa berimajinasi seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Betul betul dan bebas ya. Kalau film kan kita dipaksa untuk menikmati apa yang ada dalam pikiran si Sutradara. sutradara. Nah, betul Ya kan? betul. Nah, itu sebenarnya ya itu tadi di saat seseorang ya anak gitu ya, dia sudah punya istilahnya chemistry ya dengan buku dan dia akan membangun sebuah imajinasi yang positif tentunya dan harapannya di saat dia punya imajinasi itu dia bisa istilahnya apa namanya kemampuan kosakata, kemampuan berbicara dengan baik gitu ya. Itu dengan sendirinya. Ya, dengan sendiri akan Dengan muncul. sendirinya, ya. Tetapi untuk keberanian berbicara itu lain hal ya. Itu lain. Itu butuh Ya, latihan gitu ya. betul. Tetapi kemampuan dia untuk menguasai kosakata yang lebih kaya itu akan terbangun dengan dia membaca karena apa namanya di buku itu kan banyak kosakata baru yang akan dia dapatkan nanti. Nanti Ya. dia tanya ini apa, itu apa maksudnya seperti itu. Dan disitulah apa ya menurut saya kenikmatannya seorang orang tua ketika anak bertanya sesuatu yang dia dapatkan dari bacaan dan kita berusaha untuk menjelaskan. Dan kita juga berpikir keras itu bagaimana menjelaskannya dengan bahasa mereka. Ya, 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 ya. Ya, betul sekali. Dan ya itu tadi kalau kita lihat kita tarik lagi ke belakang sedikit bahwa tentang literasi ini memang tidak sempit ya dalam artian bukan hanya dalam satu pemahaman apa namanya baca buku saja ya, tetapi ya itu tadi seperti Bang dibilang saat kita baca buku kemudian akan berlanjut ke kemampuan berhitung, kemampuan menganalisis ya, kemampuan memahami, kemudian sampai nanti kemampuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian dari literasi itu sendiri ya. Ya, itu tadi hubungannya dengan ini kita menjalin peradaban mengukir peradaban ya ketika kita punya banyak referensi dalam pikiran kita tentu tadi kita bisa
menyelesaikan masalah-masalah atau melihat menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang beradab harapannya. Ya, dan kalau kita kembali ke asal kata literasi kan literatus. Literatus itu berarti orang yang belajar kan? Ya. Orang yang belajar. Yaitu tadi belajar ya dengan sebuah rangkaian ya, rangkaian yang ujungnya nanti dia punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan belajar itu kan nggak pernah berhenti kan? Nggak ada maknanya berhenti belajar. Jadi seperti hadis Rasulullah, utubul ilmi minal mahdi ila lahdi ya. Lahdi. Ya. Jadi mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi tidak pernah berhenti. Berhenti itu di saat kita sudah tutup mata. Betul. Sudah liang lahat itu sudah stop matanya. Baik, Bang Andi, ini sudah 30 menit sebuah diskusi yang menarik. Saya pikir tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu sampai 1 jam kita diskusi. Nanti kita sambung di lain waktu, mudah-mudahan. Sama-sama Bang Jul, terima kasih. Ini kayaknya menarik kalau kita benar kayak Bang Jul bilang tadi, kita obrolan-obrolan singkat seperti ini gitu ya, kita bisa galakkan. Saya kira ya inilah salah satu berkah. Saya kira berkah dari kondisi yang seperti ini. Sehingga jarak dimanapun kita masih bisa berkomunikasi, saling tukar pikiran gitu ya. Karena mungkin ini nggak akan terfikirkan atau nggak akan terjadi kalau nggak ada kondisi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah lah kita bisa manfaatkan dengan yang hal-hal yang positif. Ya, sebenarnya di komunitas kita sendiri ya, di komunitas UK sendiri, banyak sekali narasumber yang memiliki kemampuan untuk share diskusi ringan ya. Kemarin apalagi dengan adanya virtual begini kan nggak terbatas wilayah ya, posisi teman-teman yang di luar negeri bisa share sederhana saya kira, urus bagaimana mereka menjalani kehidupan di sana yang kita nggak pernah tahu gitu ya, bisa tuh nanti dijadwalkan, nggak usah lama-lama, mungkin ya setengah jam sampai 45 menit. Menarik itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan Bang Azma, Prof. Azma itu bersedia, kemudian sudah sempat kontak, rencana akan cerita tentang sains dan peradaban Islam. Mantap. Oke, menarik topiknya. Menarik. Kita tunggu waktunya nanti kapan Prof. Azma punya waktu untuk sharing dan ngobrol dengan kita. Baik, Bang Andi, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan dalam ngobrol-ngobrol kita. Dan kita berdoa semoga kita menjadi generasi-generasi yang pembelajar ya, yang belajar dan selalu punya dasar yang jelas. Ya, maksudnya belajar itu belajar dengan dasar yang jelas. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.